Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Pada suatu hari, Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Dan sekarang, satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu kepada engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abyatar dan Yoab, anak Seruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari itu, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini.
Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berani Bertindak Tegas. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinannya sebagai raja, menggantikan ayahnya Daud, ternyata Salomo menampakkan karakter kepemimpinan yang tegas. Salomo berhadapan dengan ancaman saudaranya sendiri, Adonia, yang merasa berhak menjadi putra mahkota kerajaan menggantikan Daud ayahnya. Adonia mengabaikan campur tangan Allah yang menghendaki Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud. Dan dengan berbagai cara, Adonia berupaya melakukan kekuatan tandingan untuk merongrong kepemimpinan Salomo. Adonia bergabung dengan Imam Abiatar dan Yoab, dan mereka bersekongkol untuk merebut takhta kerajaan dari Salomo dan mengacaukan keamanan di tengah masyarakat Israel. Untuk memuluskan rencananya, Adonia juga berupaya membujuk Batseba, ibu dari Salomo, untuk berbicara dengan Salomo agar ia memberikan Abisak, gadis Sunem yang adalah gundik Raja Daud, untuk menjadi istri Adonia. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, dalam tradisi Israel, seorang gundik raja hanya akan diberikan kepada pengganti raja itu, dan hal itu berarti Adonia sengaja menjebak Batseba dan Salomo untuk memberikan takhta kerajaan Israel kepada Adonia. Bagaimana tindakan Salomo untuk mengokohkan takhta kerajaannya? Salomo bertindak dengan tegas, namun ia meminta hikmat dari Allah untuk melindungi takhta kerajaan Israel dari tangan orang-orang yang jahat seperti Adonia, Imam Abiatar, dan Yoab. Keluarga yang terkasih, Salomo bertindak tegas dengan menghukum mereka dengan hukuman mati, artinya semua gerakan mereka harus dihentikan dan suasana damai harus dihadirkan di Israel. Menghadapi berbagai tindakan kejahatan yang mengacaukan kehidupan banyak orang, memang dibutuhkan sikap yang berani dan tegas. Dan hal itu diharapkan menjadi karakter setiap pemimpin untuk menghadirkan damai dan sukacita. Ya Tuhan, tolonglah kami bersikap tegas menghadapi kejahatan. Allah, sumber damai sejahtera, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.